Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Al-Qadafi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas IKOM B. Kepemimpinan adalah melihat peluang bahwa kepemimpinan atau leadership adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. untuk menonjol di tengah-tengah kerugian. Apa sih itu kepemimpinan dan motivasi, dan apa hubungan keduanya? Nah, pertanyaan tersebut bakal terjawab di pembahasan materi yang akan saya bawakan, yaitu kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan atau leadership adalah bagaimana kita mampu memberi motivasi kepada orang lain agar terciptanya komunikasi yang efektif, memberikan respon yang baik, dan menimbulkan perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya. Tugas utama seorang pemimpin adalah mampu bekerja sama dengan orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, dan mempertanggungjawabkan segala keputusan yang mereka ambil, membawa seseorang kepada tujuan yang ingin dicapai, serta mampu mengambil keputusan yang. Kunci kualitas seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki sikap jujur. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Anda sudah pasti benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah komunikasi dengan baik. Seorang pemimpin berarti Anda juga harus bisa berkomunikasi dengan baik ke seluruh karyawan hingga ke pihak eksternal perusahaan. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang ingin Anda sampaikan dan lakukan. Seorang pemimpin atau leader juga harus memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, bersikap adil. Dengan bersikap adil berarti Anda tidak boleh membeda-bedakan karyawan satu dan yang lainnya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara karyawan yang bisa menyebabkan kehancuran dalam sebuah tim. Pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang pantas diberikan kepada karyawannya dan berapa gaji yang ingin diberikan. Yang keempat, percaya diri. Kepercayaan terlalu tinggi memang tidak bagus, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri juga tidak diperbolehkan. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa seseorang pemimpin harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat membantu para karyawan untuk tetap melihat positif ke depan. Dengan sikap percaya diri yang dimiliki seorang pemimpin akan membuat karyawan tetap yakin bahwa masalah seperti apapun pasti akan ada jalan keluar. Jadi dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah seni atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain serta memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak untuk melakukan suatu hal karena ingin mencapai tujuan dan mendapat hasil kepuasan. Fungsi motivasi yang pertama mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, yang kedua sebagai penggerak, dan yang ketiga sebagai pengarah. Tujuan motivasi yang pertama mempertahankan kestabilan kerja, yang kedua menciptakan kedisiplinan kerja, dan yang ketiga menciptakan rasa tanggung jawab terhadap sebuah tugas. Teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori insentif, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada intensif yang akan dia dapatkan. Misalnya, Anda mau bekerja dari pada sampai sore karena Anda tahu bahwa Anda akan mendapatkan intensif berupa gaji. Yang kedua, dorongan biologis. Dalam hal ini yang dimaksud bukan hanyalah masalah seksual saja, termasuk di dalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada sebuah pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Sebagai contoh, saat kita sedang haus, kita akan lebih haus lagi saat melihat segelas sirup dingin kesukaan Anda. Perut kita akan menjadi lapar saat mencium bau masakan favorit Anda. Dan yang ketiga, kejelasan tujuan.
Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan goal setting atau penetapan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sebagai media penggerak, sebagai media pengembangan diri, dan sebagai media pemicu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan antara kepemimpinan dan motivasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam memimpin sama halnya dengan memberikan motivasi kepada bawahannya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi yang baik, motivasi yang positif kepada bawahannya. Karena dengan begitu, maka bawahannya tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Karena dengan begitu, maka kita akan lebih mudah dan mampu menuju kepada titik yang ingin dicapai atau tujuan bersama. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat memberi informasi baru kepada kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.